Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Selamat pagi hadirin sekalian. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia, serta para peserta lomba yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa hadir dan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ungkapan dan pikirkanlah. Cobalah hentikan aku dalam 10 kali, maka kan kumusnahkan seluruh kemalangan di bumi Panji Sakti dalam semalam. Maka dari itu, topik bahasan yang akan saya bahas pada hari ini berjudul Konsep 3K berbasis kearifan lokal, kunci majunya Tanah Panji Sakti. Hadirin yang saya hormati, Aristoteles berkata bahwa pemimpin yang baik harus mau dipimpin terlebih dahulu. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang memimpin seseorang atau sebuah daerah saja, tetapi menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban. Menjadi seorang pemimpin berarti harus mampu menjadi sosok yang patut disegani, yang memiliki integritas tinggi, dan mampu menjadi teladan bagi seluruh anggotanya. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang menjalankan sebuah pemerintahan saja, tetapi menjadi seorang pemimpin harus mampu menyelaraskan kinerja pemimpin dan juga anggotanya agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan saling berkesinambungan. Nah, berbicara mengenai pemimpin berarti memberikan kita ruang untuk membahas tentang daerah yang dipimpin pula. Hadirin yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang terletak di utara Provinsi Bali yang memiliki luas daerah sekitar 1.365,88 km persegi atau setara dengan 24,25% luasnya dari seluruh Pulau Bali. Memiliki daerah yang luas tentunya bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya untuk memeratakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dalam hal ini. Seperti contohnya jika menjadi seorang Bupati Buleleng. Daerah yang begitu luas, sumber daya pariwisata yang melimpah ruah, dan kemajemukan masyarakat yang tiada habisnya pasti menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Bupati Buleleng. Semakin luas daerah dan semakin banyaknya rakyat, pasti di dalamnya terdapat segudang permasalahan yang melanda daerah itu sendiri. Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah akibat tak mampu membiayai pendidikan, dan kondisi masyarakat yang semakin tak menentu akibat perekonomian yang semakin merosot, menyebabkan munculnya permasalahan yang baru di wilayah Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini, nyatanya masih banyak daerah-daerah yang ada di Kabupaten Buleleng yang kondisi ekonominya belum terjamah secara optimal oleh pemerintah Buleleng. Perekonomian yang terhambat pasti dapat mempengaruhi kinerja aspek-aspek lainnya seperti rendahnya tingkat pendidikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Dilansir dari laman nusabali.com, di tahun 2019 awal, di Kabupaten Buleleng, nyatanya masih ada sekitar 2.100 orang yang mengalami buta aksara. Tidak hanya itu saja,
Di tahun 2018 pun, kualitas kesehatan masyarakat semakin menurun diakibatkan karena banyaknya balita yang mengalami penyakit gizi buruk dan selalu meninggal di setiap tahunnya. Oleh karena itu, apakah yang dapat saya lakukan jika seandainya saya menjadi seorang Bupati Buleleng? Hadirin yang saya cintai, jika saya menjadi seorang Bupati Buleleng, tentunya ada banyak hal yang ingin saya wujudkan untuk mensejahterakan bumi Panji Sakti ini. Jika saya menjadi seorang bupati, ada beberapa aspek yang ingin saya perbaiki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi ini. Melalui konsep 3K yang berbasis kearifan lokal, saya akan mewujudkan bumi Panji Sakti yang sejahtera yang ditinjau dari segi aspek perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Maka dari itu, hal-hal yang akan saya lakukan sebagai langkah awal untuk mensejahterakan bumi Panji Sakti ini ditinjau dari aspek yang pertama, yaitu aspek perekonomian. Nah, langkah awal yang akan saya lakukan di sini untuk meningkatkan sektor ekonomi di Kabupaten Buleleng yang pertama adalah mensurvei dan juga melakukan observasi terhadap desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi untuk bisa dijadikan sebagai tren dan juga ikon baru bagi wilayah Kabupaten Buleleng yang berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang ada, kita mampu mewujudkan Kabupaten Buleleng yang kaya akan sumber daya dan juga UMKM yang maju. Dengan melakukan kedua hal tersebut, kemajemukan yang ada di Kabupaten Buleleng dapat kita manfaatkan untuk bisa membangun perekonomian Kabupaten Buleleng dan juga masyarakat Buleleng yang semakin maju. Nah, langkah kedua yang akan saya lakukan yaitu ditinjau dari aspek pendidikan masyarakat. Langkah ini akan dimulai dengan memperbaiki akses dan membangun infrastruktur sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Buleleng serta mencanangkan kegiatan rusing bagi anak-anak yang putus sekolah. Rusing merupakan singkatan dari rumah singgah. Nah, kegiatan ini nantinya akan berfokus untuk menampung anak-anak yang putus sekolah, kemudian akan berfokus untuk memberikan pendidikan intelektual dan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, langkah terakhir yang akan saya perbaiki yaitu ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng. Langkah ini saya mulai dengan membuat langkah preventif untuk menanggulangi kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama, mengoptimalisasikan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat Kabupaten Buleleng tentang tata cara hidup sehat dan makan makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Buleleng tentang betapa pentingnya mengkonsumsi loloh sebagai tambah waras atau obat herbal khas Bali dengan menggunakan rempah-rempah khas Kabupaten Buleleng sehingga dapat menjadi masyarakat yang sehat. Dan hal ketiga yang akan saya lakukan yaitu dengan mencetuskan kegiatan Hari Sehat Bumi Panji Sakti. Nah, kegiatan ini nantinya akan mengindikasikan tentang pemberian pemeriksaan secara gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang akan diadakan setiap hari libur dan diadakan di tempat terbuka seperti Eks Pelabuhan Buleleng dan Taman Kota Singaraja. Nah, kegiatan ini nantinya akan berkolaborasi secara langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Hadirin yang saya hormati, dengan diberlakukannya konsep 3K yang berbasis kearifan lokal tersebut, niscaya sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan juga kesehatan dapat teratasi dengan baik sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Pemimpin yang bijak merupakan pemimpin yang mampu berpikir luas
tentang bagaimana cara mensejahterakan masyarakat dan bagaimana cara mempertahankan eksistensi dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu, mari kita cintai bumi Panji Sakti ini dan mari kobarkan semangat kibarat Panji untuk bangkitkan Den Bukit yang sejahtera. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Hadirin sekalian, demikianlah pembahasan yang dapat saya lakukan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pidato kali ini dapat memberikan pembelajaran dan juga dapat dijadikan pedoman bagi kita semua untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada perkataan yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kebesaki naik Vespa. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Den Bukit.